Menemukan harapan bangkitnya ekonomi di 2020, kini bagaikan mencari jarum dalam jerami. Meskipun berbagai negara kini berlomba melonggarkan lockdown yang berlaku di wilayahnya, tidak ada satupun ramalan cerah untuk ekonomi dunia berkumandang. Bahkan baru-baru ini, Dana Moneter Internasional kembali merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global yang pada April lalu sempat diramalkan akan minus 3% sepanjang 2020. Are now projecting a deeper recession in 2020 and a slower recovery in 2021. Global output is projected to decline by minus 4.9% in 2020, which is 1.9 percentage points below our April forecast, followed by a partial recovery with growth projected at 5.4% in 2021. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara maju secara keseluruhan akan terkontraksi dalam hingga minus 8%, setara dengan yang dialami oleh Amerika Serikat. Sementara untuk negara berkembang turut terperosok dengan China berhasil berada di teritori positif, namun hanya tumbuh 1%. Senada dengan IMF, ramalan yang digulirkan oleh Sekjen OECD Jose Angel bahkan tidak lebih baik. Global 2020 dipastikan dirundung kesuraman. Kind of double hit. The fall in global GDP would be over 7.5%. And we'd be looking at perhaps 40 million more unemployed. If the pandemic is not brought under control, there will be no robust economic recovery. Siapa yang menyangka tekanan COVID-19 sanggup menyerang tidak hanya sendi-sendi kesehatan, namun juga perekonomian global. It's a double impact. They're vulnerable to the pandemic, to COVID-19 itself, and people are dying in the countries. But then this added problem is they just don't have the resources and the capacity in order to protect their economies. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo menanggapi serius rilis proyeksi ekonomi dari berbagai lembaga dan mewanti-wanti bahwa tanah air kini dilanda krisis kesehatan dan ekonomi. Kita ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi. Perasaannya harus sama. Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja. Berbahaya sekali. Dan ini tidak dialami oleh negara kita Indonesia. Tapi 215 negara mengalami hal yang sama. Ini dia garis tangan Indonesia versi IMF untuk 2020-2021. Pertumbuhan ekonomi yang sempat diharapkan 5,3% dalam APBN 2020, bahkan harus bersusah payah berada di titik 0%. Hal ini sangat mungkin terjadi jika ratusan triliun rupiah stimulus yang dikucurkan pemerintah ternyata tak mampu menggenjot konsumsi rumah tangga dan investasi yang diyakini menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia. Indonesia sangat mungkin masuk zona resesi. Itu yang saya sebutkan, technically kita bisa resesi kalau kuartal kedua negatif, kuartal ketiganya juga negatif, maka Indonesia bisa secara teknis masuk dalam zona resesi. Ini yang kita coba untuk kuartal ketiga itu untuk di atas 0%. Range kita ada di antara 1,4 hingga minus 1,6. Meski begitu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami rebound di 2021 hingga ke kisaran lebih dari 6,1%. Selagi menantikan 2021 datang, nampaknya Indonesia harus menjalani uji nyali yang dilemparkan corona dengan memanfaatkan setiap daya yang tersisa. Tim Liputan CNBC Indonesia.